Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Neng Nok Channel. Hari ini Neng Nok Channel akan ngebahas kasus Doktif yang banyak mereview ini ya, skincare. Sebenarnya memang bagus sih skincare di review sama beliau, karena kan banyak lah skincare ya, kita sebagai perempuan gitu kan beli produk tulisannya kecil-kecil banget, dan beliau pun ngomong kenapa sih tulisannya gede. Kalau yang merek-merek yang udah di pasaran kayak Pond's, Viva atau itu komposisinya jelas gitu, kelihatan gede-gede. Kalau yang baru-baru datang tuh kecil-kecil, mungil-mungil gitu, kakak kelihatan pakai apa gitu kelihatannya matanya mereka gitu. Yuk, ini pendapatnya dari Uya Kuya yang termasuk salah satunya adalah dia anggota DPR. Yuk, cekidot. Bisnis juga. Menurut gue udah nggak elegan, nggak fair kalau lo bisnis tapi lo nge-review juga produk lawan lo gitu. Iya. Itu yang jadi kepengennya Mas Uya sendiri. Nggak boleh, BPOM yang harus tegas di sini. Dan BPOM sudah memperlihatkan ketegasan. Dan ketika melihat huru-hara Asia dengan Doktif, terus perusahaan skincare Rais, kenapa sih sampai ke ranah polisi? Saya support, saya dukung, dan saya percaya polisi pasti akan menindak yang benar, ya, dan menindak yang salah dan membela yang benar. Dan ibaratnya saling lapor bagus, jadi biar terbuka semua. Kita nggak tahu nih, ada yang lapor pemerasan, ada yang lapor dizolimin, dan nanti menurut gue nggak mungkin dua-duanya benar, dua-duanya salah. Pasti salah satunya ada yang benar, salah satu ada yang salah. Dari pendapatnya beliau banyak mengandung kontroversi dari warganet. Yuk kita tonton salah satu warganet yang berkomentar. Kau sih mau dengerin? Menurut gue udah nggak elegan, nggak fair kalau lo bisnis tapi lo nge-review juga produk lawan lo gitu. Iya. Itu yang jadi kepengennya Mas Uya sendiri. Nggak boleh, BPOM yang harus tegas di sini. Dan BPOM sudah memperlihatkan ketegasan. Dan ketika melihat huru-hara Asia dengan Doktif, terus perusahaan skincare Rais, kenapa sih sampai ke ranah polisi? Saya support, saya dukung, dan saya percaya polisi pasti akan menindak yang benar, ya, dan menindak yang salah dan membela yang benar. Dan ibaratnya saling lapor bagus, jadi biar terbuka semua. Kita nggak tahu nih, ada yang lapor pemerasan, ada yang lapor dizolimin, dan nanti menurut gue nggak mungkin dua-duanya benar, dua-duanya salah. Pasti salah satunya ada yang benar, salah satu ada yang salah. Mereka bisnis juga. Menurut gue udah nggak elegan, nggak. Mas Uya, ya Uya Kuya, tahu nggak sebelum kejadian huru-hara, barang yang dicek sama Doktif itu di produknya si SS, itu ada barang berbahaya. Tahu udah beredar berapa ribu skincare? Ya, tahu udah berapa ribu skincare, dan bagaimana ruginya para reseller. Kalau biasa dengerin suara Big Boss, coba turun dikit ke bawah Pak Uya Kuya, dengerin suara reseller. Nggak fair kalau lo bisnis tapi lo nge-review. Mungkin Pak Uya Kuya nggak sempat karena sibuk sekali ya. Sebelumnya mohon maaf banget. Saya dengerin, saya pasangkan buat Bapak denger. SS, Stanipmir dan Doktif, aku juga ingin ikutan. Nih. Karena aku ingin mengungkapkan isi hati aku yang selama ini gak Ini salah satu resellernya. gak berani aku ungkapin, baru berani aku ungkapin ini sekarang ini. Kalau kalian udah ikutin aku dari lama, pasti kalian tahu aku juga dulu salah satu reseller dari Kasela Saukia ini. Nih satu lagi ya komentarnya dari ini malah memberikan solusinya. Yuk cekidot. Tidak elegan. Mereka bisnis juga. Menurut gue udah nggak elegan, nggak fair kalau lo bisnis tapi lo nge-review juga produk lawan lo gitu. Iya. Itu yang jadi kepengennya Mas Uya sendiri. Nggak boleh, BPOM yang harus tegas di sini. Dan BPOM sudah memperlihatkan ketegasan. Dan ketika melihat huru-hara Asia dengan Doktif, terus perusahaan skincare Rais, kenapa sih sampai ke ranah polisi? Saya support, saya dukung, dan saya percaya polisi pasti akan menindak yang benar, ya, dan menindak yang salah dan membela yang benar. Dan ibaratnya saling lapor bagus, jadi biar terbuka semua. Oke, di video ini Uya Kuya bilang kalau misalnya ada orang yang juga jualan terus nge-review produk lawannya,
Itu nggak elegan, nggak fair katanya. Kalau menurut gua, kalaupun kita mau nge-review dan anggaplah produknya memang bagus gitu ya, dan memang sesuai, ya itu jadinya kan bagus gitu loh. Kan pasti akan membantu promosi si produk itu sendiri kan. Tapi yang jadi masalah kan kalau misalnya kita review, terus ternyata produknya bermasalah. Ya mungkin yang dimaksud dari Uya Kuya itu yang bagian itu gitu kan. Nah kalau nge-review terus ditemukan masalah, menurut gua ya, harusnya langsung lapor ke BPOM. Cuman kita nggak tahu nih, biarpun sebenarnya dampaknya ada positif dan negatifnya kan. Nge-review produk itu tuh sebenarnya wewenang siapa? Apakah memang influencer atau siapapun gitu ya? Atau mungkin juga dokter gitu ya? Boleh nggak sih nge-review produk lain selain dari produk dia? Terus kalau misalnya ditemukan produk-produk ini berbahaya, apakah boleh bilang kalau produknya itu tidak layak atau segala macam gitu loh? Menurut gua sih yang paling benar adalah lapor ke BPOM ya. Karena yang punya wewenang di sini itu BPOM. Ya sekali lagi ini pendapat gua pribadi ya. Kenapa sih nggak BPOM sendiri yang review gitu loh? Mungkin bisa kerjasama atau rekrut dokter yang punya kompetensi di bidang kosmetik gitu kan. BPOM lah yang review semua produk yang beredar di pasaran. Kayaknya menurut gue ini lebih terarah gitu loh. Jadi kalau ditemukan produk ini berbahaya, BPOM berhak untuk ngomong, dan mungkin nanti akan dipanggil segala macam dengan proses yang ada lah gitu kan. Kalau misalnya produknya aman, ya BPOM bisa sampaikan kalau produknya aman. Ya nanti kembali lagi ke masyarakat mau pilih produk yang mana gitu. Yang jelas harus aman dulu. Cuman ya itu poin yang menurut gua, kalau misalnya BPOM mau nge-review produk-produk yang ada di pasaran gitu kan, bikin satu tim sendiri untuk nge-review produk-produk kosmetik, mungkin pendekatan ke masyarakatnya jangan terlalu kaku. Biar masyarakat juga ngerasa dekat dengan BPOM. Jangan sampai ada gap atau jarak yang terlalu jauh antara masyarakat dan juga BPOM. Contohnya kayak admin Gerindra, itu kan viral di mana-mana. Itu pendekatan ke masyarakatnya kan unik kan? Nah, semacam itu. Tapi yang ini adalah review produk. Sekalian aja diambil sama BPOM, wewenang untuk mereview produk itu gitu loh. Tapi ini cuma masukan aja, mau atau nggak didengar ya terserah gitu loh. Oke, menurut kalian kalau seandainya Doktif yang bantu untuk nge-review produk-produk yang ada di pasaran, mewakili BPOM gimana? Coba tulis di komen ya. Menurut kalian gimana? Apa termasuk yang si Uya Kuya memang sudah benar-benar membantu? Apa malah membuat runyem kasus ini? Komen-komen di bawah, jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih sudah mendukung channel saya. Mau bahas apa lagi yang saya bahas, kasus-kasus apa yang mau saya bahas, komen-komen juga di bawah. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.